Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Kali ini gue mau bahas alur cerita film yang berjudul Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film dimulai dengan adegan calon Pasutri yang sedang menikah dengan bahagia. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah contoh video yang dihasilkan oleh pemeran utama kita yang bernama David. Dia adalah seorang fotografer dan ia di sini sedang mencontohkan hasil videonya kepada kliennya. Dan setelah berbincang-bincang akhirnya si klien setuju menggunakan jasa David untuk pernikahannya nanti. Ketika malam tiba, saat David merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan rekan-rekannya. Di sana rekan-rekannya pun memberikan sebuah surprise kepada David, yang ternyata kedatangan istrinya lah surprise tersebut. Istri David bernama Kanika. Dia adalah seorang pramugari yang kerjaannya terbang-terbang dan juga jarang pulang. David pun merasa nggak nyangka saat itu cuy, karena Kanika sendiri seharusnya lagi kerja dan juga terbang entah kemana. Tapi hari itu istrinya itu bisa pulang menemuinya. Singkat ceritanya, David dan juga rekan kerjanya mulai bekerja untuk memotret kliennya tersebut. Dan di sini ditunjukkan seorang bawahannya David tanpa sengaja menaruh tas yang berisi folder-folder kerjaannya David di pinggir kolam. Dan gak lama kemudian ada seorang bocil yang entah kenapa dan juga apa maksudnya langsung menyenggol aja tasnya David sampai jatuh ke kolam. Dan benar saja pekerjaan mereka pun menjadi sangat sia-sia coy. Hasil kerja mereka pun hilang hanya dalam satu tendangan oleh seorang bocil. Dan karena kesalahan bawahan David tadi, perusahaan jasa David pun dituntut untuk membayar ganti rugi yang cukup besar. Dikarenakan pusing dengan bagaimana cara dia membayar hutang, David pun terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya. Hal itu dilakukan untuk melunasi ganti ruginya tersebut. Singkat cerita 2 tahun kemudian pun setelah kejadian tadi nih cuy, David yang sekarang udah bangkrut terpaksa menganggur. Dia menjalani hari-harinya dengan beres-beres rumah, ngepel, nyapu, nyuci piring, rebahan dan juga hal-hal mager lainnya. Ketika sebagai istri yang baik pun berusaha membantunya untuk kembali bekerja lagi. Tapi karena masih trauma berat atas kegagalan bisnisnya kemarin, ia nggak bisa move on dan juga menolak hal tersebut. Malam harinya ketika Kanika tidur, ia bermimpi lagi di bor lahan kosong sama pilot, sekaligus rekan kerjanya yang katanya ganteng. Ya, padahal kan ganteng gua ya kan, cuy. Keesokan harinya, Kanika pun bercerita tentang kejadian semalam kepada para temannya. Namun mereka malah menyangka bahwa Kanika sendiri melakukan main serong dengan pilot itu. Tapi faktanya ternyata si pilot yang bernama Stephen itu selalu membantu Kanika dan berusaha membuat Kanika baper. Saking baiknya abang Stephen ini cuy, dia rela nganterin Kanika buat balik ke rumahnya. Padahal ia sendiri tahu kalau Kanika itu ya sebenarnya udah nikah dan punya suami. Saat di rumah, David sebagai seorang suami meminta Kanika untuk membantunya mengarungi malam bersama. Tapi Kanika malah nolak nih cuy. Dan karena hal inilah David langsung curiga serta mikir yang enggak-enggak sama istrinya tersebut. Dan kecurigaannya pun diperjelas dengan bukti chatan Kanika dengan si pilot yang dia lihat sendiri di ponsel Kanika. Ditambah lagi Kanika juga dianterin pulang sama si pilot itu kemarin. Di suatu malam ketika diajak buat dinner sama Stephen dan juga temannya, David akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam sama Kanika. Dan di sana kecurigaan David pun semakin jelas karena tatapan Kanika dan senyumannya itu terlalu tertuju pada Stephen. Wajar saja kalau hal ini membuat David sebagai seorang suami pun sangat cemburu dan sangat marah pada Kanika. Bahkan ia menuduh Kanika sudah pernah ngebor apam basah bersama dengan abang pilot itu. David pun sudah tak bisa menahan amarahnya dan mereka pun akhirnya bertengkar hebat. Singkat ceritanya, sebagai mantan kerja sekaligus sahabatnya David, sahabatnya ini pun berusaha menghibur David dengan memberinya tiket berliburan ke sebuah pulau yang bernama Sin Island. Karena merasa pemberian rekannya ini boleh juga dan kebetulan dia lagi butuh suasana baru nih coy. David akhirnya berangkat buat liburan sendirian ke pulau itu. Perjalanan liburannya pun dimulai dan David terbangun dari tidurnya karena terlalu mabuk semalaman. Ia langsung mencari cincin kawinnya yang terjatuh
sesuatu, tapi di sana malah ada seorang wanita berbentuk indah melengkung yang lagi yoga. Wanita itu bernama Tasya. David pun langsung teler setengah mati gara-gara melihat Tasya lagi yoga dengan bodinya yang sangat aduhai cuy. Tapi Tasya malah langsung marah kepada David karena agak mengganggu aktivitas yoganya. Padahal dia sendiri yang mengganggu iman si David ya kan cuy. Yeah, boy. Ketika malam tiba, David ketemu lagi nih sama Tante Tasya. Mereka pun ngobrol santai. Dan sebagai permintaan maaf, David pun mentraktir Tasya di situ. Diketahui bahwa Tante Tasya ini adalah seorang desainer yang sedang liburan di pulau ini. Karena karakter Tasya juga nggak boring dan juga gampang akrab dengan orang baru. Entah kenapa dan juga tanpa disuruh juga nih cuy. Si Tasya ini ya malah joget-joget di hadapan Babang David nih cuy. Hal itu membuat David agak lumayan tegang bengkok gitu. Dan semakin lama hubungan mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Stephen si pilot perusak hubungan orang pun berusaha mendekati lebih dekat lagi dengan Kanika. Ia mulai menggoda Kanika nih coy. Tapi Kanika tiba-tiba sadar dan ingat kepada suaminya. Ia akhirnya menolak Stephen mentah-mentah dan juga pergi meninggalkan Stephen. Kasian banget sih bang. Kembali lagi ke Bang David, yang dimana hubungan dekat David dan juga Tasya benar-benar semakin empuk. Mereka telah melakukan tanam sawit dan juga ngebor gua basah tanpa sepengetahuan Kanika. Kanika yang sangat kangen, rindu akan suaminya itu akhirnya nyusul ke tempat liburan suaminya. Setelah sampai di kamar David, mereka pun dipertemukan kembali dan juga tiba-tiba di sana Tasya dengan sangat santai malah datang dan mengambil pengaman segitiganya berwarna pink yang ketinggalan. Tentu sudah dipastikan bahwa Kanika sebagai istri akan berpikiran buruk tentang suaminya itu. Kanika akhirnya pun sangat marah kepada David. Bahkan di sisi lain Tasya sendiri juga marah-marah nggak jelas nih cuy. Karena ya kehadiran Kanika ini cuy. Saat itu Kanika dan juga David bercerita kepada sahabatnya masing-masing perihal kejadian itu. Dan di antara mereka berdua memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya cuy. Kemudian singkat ceritanya, Kanika dengan bahasa kuyup menemui Babang David dan mereka pun akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Di tempat lain Tasya mencari informasi mengenai Kanika dan ia dengan sengaja join grup yoga yang diikuti oleh Kanika saat itu. Kanika merasa risih dengan kedatangan Tasya. Ia pun memberitahu Tasya untuk tidak mencampuri lagi urusan rumah tangganya. Dan lagi-lagi, Tasya malah merasa tertantang dan juga malah sangat keras kepala untuk mendekati David. Besok harinya, David kedatangan paket dan ternyata paket itu berisikan kamera. Awalnya David mengira paket itu adalah kejutan dari istrinya, tapi lagi-lagi paket itu ternyata dari Tasya. David akhirnya pergi ke rumah Tasya dan juga berniat untuk mengembalikan barang itu, serta menyelesaikan masalahnya. Tapi saat bertemu Tasya, Tasya berbicara kepada David bahwa ia telah di KDRT oleh suaminya sendiri. Sedangkan di sisi lain Kanika menemui suaminya si Tasya. Suaminya ini bilang kalau Tasya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan hanya berpura-pura bahwa dirinya di KDRT olehnya. Dan target selanjutnya adalah Babang David sendiri. Di rumah Tasya, David diajak untuk mencicipi apa basahnya lagi. Namun karena rasa cintanya pada sang istri itu sangat besar, David menolak dan akhirnya meninggalkan Tasya dengan penuh emosi. Saat itu, setelah Kanika balik, Tasya mengunjungi tempat kerja suaminya. Dan di situ juga akhirnya si Tasya membumbun suaminya tersebut. David akhirnya mencari tahu informasi mengenai Tasya dan disinilah ia mengetahui bahwa Tasya bukan orang normal. Ia juga berkali-kali melanggar hukum karena jiwanya itu ia terganggu coy. Suatu malam Kanika yang sedang berjalan hendak ditabrak oleh Tasya. Dan karena kesal ia pun membalas Tasya dengan menjambak rambutnya di dalam mobilnya. Tasya tidak tinggal diam dan ia membalas perlakuan Kanika itu dengan cara datang ke rumah Kanika. Ia pun menghajar dan juga menyekap Kanika. David yang baru datang malah tertembak di bagian bahu dan juga terjatuh. Sedangkan Kanika berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan mulai ribut sama si Tasya. Kanika mendapat luka sayatan di pipi dan sangat cukup terpojok. David dengan anugerah Tuhan yang diberikan akhirnya bisa bangun dan juga mendorong Tasya dari balkon sampai jatuh. Tapi anehnya Tasya malah bisa bangun lagi. Ya walaupun sudah jatuh dari lantai atas nih coy. Dan saat Tasya akan menyerang lagi, Kanika menembakkan pelurunya dan juga Tasya pun akhirnya berhasil diloginkan ke alam lain.
Singkat ceritanya, Babang David telah berhasil kembali bekerja sebagai pemotret kembali nih coy. Ia juga menjalin hubungan rumah tangganya yang baik dengan Kanika. Ya walaupun sekarang Kanika itu memiliki codet di pipinya. Tapi walaupun begitu, Babang David dengan tulus mencintai istrinya itu coy. Dan disinilah berakhir filmnya.